Saat ini zaman sudah banyak sekali mengalami perubahan. Hampir semua menjadi serba canggih. Semua hal dimudahkan oleh yang namanya teknologi. Dari yang tadinya susah menjadi mudah. Itulah zaman saat ini, zaman digital. Digitalisasi tidak bisa terlepas dari realita era digital dengan dukungan industri 4.0 dan perkembangan pesat teknologi 5.0 sehingga semua menjadi lebih canggih. Fenomena ini juga tidak terlepas dari fakta pandemi sehingga model layanan online menjadi perilaku yang makin jamak dilakukan. Seperti halnya koperasi. Digitalisasi koperasi memiliki orientasi tujuan untuk kemudahan, kecepatan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan saat melakukan transaksi dengan koperasi. Selain itu, upaya digitalisasi koperasi diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan koperasi. Dengan adanya digitalisasi, koperasi mampu mengembangkan skala usahanya hingga ke pelosok. Salam kenal, nama saya Wahyu Triatmojo, akrab dipanggil Kak Wahyu. Digicop lahir dari pemikiran sederhana sih. Waktu itu kita pandemi awal 2020. Lalu kemudian di pertengahan 2020 saya diskusi dengan teman-teman alumni Kopma UNJ yang intinya adalah banyaknya koperasi yang bertumbangan di masa pandemi tersebut. Kenapa mereka tumbang? Karena mereka masih sangat konvensional, mengelolanya konvensional, bahkan dari sisi pencatatannya, dari sisi publikasinya, dari sisi layanannya mereka masih belum bisa digital. Dan itu sangat kayak meresahkan begitu. Padahal kalau kita yang di Koperasi Mahasiswa UNY ya, yang kita bangun, kemudian yang kita sekarang bisa nikmati ini, Koperasi Mahasiswa UNJ bisa dibilang adalah salah satu koperasi yang memang sudah memiliki standar SOP dan sebagainya, yang kemudian lewat digitalisasinya gitu ya, melalui sistem keuangannya dan seterusnya, itu bisa membuat Koperasi Mahasiswa UNJ bisa menjadi seperti sekarang. Nah, dengan adanya pengalaman yang ada di UNY ya, khususnya di Kopma UNY ini, saya yakin kalau koperasi-koperasi yang masih konvensional di luar sana, khususnya se-Indonesia ini ya, kemudian mau mencoba untuk menerapkan pola-pola seperti di Kopma UNY, saya yakin itu akan memberikan banyak manfaat seperti itu. Nah, manfaat-manfaat inilah yang ingin kita bagikan kepada seluruh koperasi-koperasi yang ada di Indonesia ini, khususnya bagi koperasi yang memang pengelolaannya masih konvensional. Kira-kira begitu. Mereka yang memenangkan persaingan adalah mereka yang cepat tanggap, responsif, dan proaktif terhadap semua tuntutan perubahan. Sebaliknya, mereka yang dianggap melihat tuntutan sebagai perubahan, terlambat merespon dan reaktif, dipastikan akan kalah bersaing di kompetisi global yang akhirnya terpuruk dan mati. Selama puluhan tahun, koperasi dikenal sebagai salah satu sarana yang banyak diandalkan dalam membantu perekonomian, khususnya baik kelas ekonomi menengah sampai ke bawah. Dengan adanya koperasi akan mempermudah masyarakat guna memperoleh dana untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis menjadi lebih mudah. Perlunya koperasi beralih di aplikasi digital lebih memudahkan banyak orang untuk melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun, terutama pada saat pasca pandemik yang merajalela di Indonesia yang mengharuskan rakyat Indonesia untuk melakukan social distancing. Nah, untuk itu strategi yang perlu dikembangkan koperasi dalam menghadapi era digital adalah yang pertama, melakukan pengukuran kinerja non-finansial koperasi. Yang kedua, melakukan rebranding koperasi agar terlihat lebih menarik dalam masyarakat. Yang ketiga, melakukan pengembangan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang IT.
Mari membangun gerakan digitalisasi koperasi demi mewujudkan koperasi mahasiswa yang berdaya saing internasional.